Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran IPA dengan materi peredaran darah manusia. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian materi sebelumnya? Kita sudah mempelajari sistem pernafasan dan juga sistem pencernaan. Sistem pernafasan menghasilkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, dan sistem pencernaan menghasilkan sari-sari makanan. Lalu, siapa ya yang mengedarkan sari-sari makanan dan oksigen tersebut ke seluruh tubuh? Ternyata yang mengedarkannya adalah darah yang berada pada tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan salinan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh dan juga mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Lalu, siapa ya yang membantu mengedarkan darah tersebut ke seluruh tubuh kita? Ya, betul, jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh kita. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, teman-teman, mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Dan sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, darah. Setelah ini kita akan membahas satu persatu, jantung, pembuluh darah, dan darah. Disimak baik-baik ya. Kita akan mulai dengan organ jantung. Organ jantung pada tubuh kita terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama terdiri dari vena, lalu aorta yang merupakan arteri terbesar. Lalu ada serambi kiri yang bertugas mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Lalu ada bilik kiri yang bertugas memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada bilik kanan yang memompa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Ada juga katup jantung dan juga serambi kanan yang bertugas mengalirkan darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi atau mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis: arteri, kapiler, dan vena.
Arteri adalah pembuluh yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kapiler adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Dan vena, pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju ke jantung. Berikut merupakan perbedaan antara arteri dan vena. Arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Arteri, dinding pembuluhnya tebal, kuat, dan elastis, sedangkan vena, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Pada arteri, aliran darah berasal dari jantung. Pada vena, aliran darah menuju jantung. Dan pada arteri, denyut terasa atau seirama denyut jantung, sedangkan vena, denyut tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pada peredaran darah besar, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Secara urutan, peredaran darah besar dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu kapiler seluruh tubuh, lalu menuju pembuluh vena atas dan bawah, serta ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali ke jantung. Dari bilik kanan, menuju ke arteri paru-paru, menuju ke paru-paru, lalu ke pembuluh vena paru-paru, dan ke serambi kiri. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Apa saja ya fungsi darah dalam tubuh kita? Yang pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Dan yang terakhir adalah menutup luka, dilakukan oleh keping-keping darah. Nah, teman-teman, sistem peredaran darah sangat penting ya dalam tubuh kita. Jika peredaran darah terganggu, fungsi beberapa organ juga akan terganggu, seperti jantung, otak, paru-paru, dan organ-organ pencernaan. Nah, berikut manfaat peredaran darah yang lancar bagi tubuh kita. Yang pertama, kita akan selalu sehat. Jika peredaran darah lancar, pasukan oksigen dan zat makanan ke organ-organ dalam tubuh akan lancar, sehingga fungsinya berjalan baik. Yang kedua, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Jika peredaran darah lancar, pasukan oksigen dan zat makanan ke jantung dan otak terpenuhi dengan baik, sehingga kedua organ ini dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, paru-paru akan lebih sehat.
Jika paru-paru mendapat pasokan oksigen dan zat makanan, paru-paru akan bekerja dengan baik. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan organ-organ peredaran darah dengan baik. Misalnya dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Lalu, bagaimana jika peredaran darah kita tidak lancar? Maka akan terjadi gangguan kesehatan yang terdapat di jantung, pembuluh darah, atau darah. Berikut merupakan gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama adalah jantung koroner. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya oleh lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini antara lain sesak napas, nyeri pada bagian tertentu, dan cepat lelah. Yang kedua adalah hipertensi dan hipotensi. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi merupakan istilah untuk tekanan darah tinggi. Sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Faktornya bisa karena usia, kondisi cuaca, dan efek samping obat. Yang ketiga adalah varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Hal itu disebabkan oleh adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain adanya benjolan, varises ditandai dengan gejala pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah di bagian tungkai. Penyebab varises antara lain faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Lalu, bagaimana jika terjadi gangguan kesehatan pada darah manusia? Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu gangguan kesehatan pada darah manusia yang merupakan non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah dalam tubuh kita. Penyebab anemia antara lain pendarahan yang hebat, kurangnya zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala yang ditimbulkan antara lain mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya seperti bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Hal ini disebabkan adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Yang ketiga adalah demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus yang menyebabkan komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Jumlah trombosit dan sel darah putih menurun akibat infeksi tersebut. Penderita demam berdarah dapat mengalami pendarahan. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Lalu, gangguan kesehatan pada darah karena faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah.
Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibandingkan orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Yang kedua adalah talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein membentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini antara lain mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak nafas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Demikian pembelajaran IPA pada hari ini. Terima kasih banyak anak-anak hebat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.